Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas penerbitan 2C dengan saya Anissa Rahmawati, NIM 210632164 dan teman saya Nisfah Rianti Mawadah Harahap dengan NIM 210632169. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil PowerPoint kami yang berjudul Multikulturalisme antara Nasionalisme dan Globalisme. Apa itu multikulturalisme? Pengertian multikulturalisme. Istilah multikulturalisme mulai digunakan orang sekitar tahun 1950-an di Kanada untuk menggambarkan masyarakat Kanada di perkotaan yang multikultural dan multilingual. Multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan tentang ragam kehidupan di dunia, atau kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan tentang adanya keragaman, kebinekaan, pluralitas sebagai realitas utama dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem sosial budaya, dan politik yang mereka anut. Multikulturalisme adalah mengenai penerimaan dan penghargaan terhadap suatu kebudayaan, baik kebudayaan sendiri maupun kebudayaan orang lain. Jadi, istilah multikulturalisme tidak lain sebagai sebuah konsep pengakuan suatu entitas budaya dominan terhadap keberadaan budaya lain yang minoritas. Konsep multikulturalisme sangat menjunjung perbedaan budaya, bahkan menjaganya agar tetap hidup dan berkembang secara dinamis. Perspektif multikulturalisme memandang hakikat kemanusiaan sebagai sesuatu yang universal. Oleh karena itu, karakter masyarakat multikultural disebut sebagai toleran. Sehingga setiap orang ditekankan untuk saling menghargai dan menghormati setiap kebudayaan yang ada di masyarakat. Apapun bentuk suatu kebudayaan harus dapat diterima oleh setiap orang tanpa membeda-bedakannya antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain. Pengertian multikulturalisme menurut para ahli. Yang pertama menurut Rifai Harahap, multikultural adalah kesatuan masyarakat yang ditandai dengan bersatunya berbagai bentuk perbedaan untuk dapat hidup secara bersamaan. Dengan hidup bersama yang telah direncanakan, diharapkan dapat menangani adanya dampak gejala sosial seperti konflik yang masih sering terjadi di lingkungan masyarakat. Yang kedua menurut Pareh, multikultural adalah kesepakatan yang telah dibuat oleh masyarakat yang didasari atas rasa persatuan dengan mengesampingkan perbedaan, seperti perbedaan agama, politik, budaya, etnis, dan perbedaan yang lainnya. Yang ketiga menurut Nasikun, multikultural merupakan suatu kondisi masyarakat yang bersifat majemuk, yang secara struktur memiliki sub-sub kebudayaan yang ditandai dengan kurang berkembangnya sistem nilai, sehingga muncul beragam contoh-contoh konflik sosial. Multikulturalisme Indonesia, bagaimanakah? Multikulturalisme Indonesia. Dalam perjalanan sejarah nasionalisme, Indonesia terdapat beberapa tahap yang sudah dan sedang dilalui oleh bangsa Indonesia. Tahap pertama ditandai dengan tumbuhnya perasaan kebangsaan dan persamaan nasib, yang diikuti dengan perlawanan terhadap penjajahan, baik sebelum maupun sesudah proklamasi kemerdekaan. Tahap kedua adalah bentuk nasionalisme Indonesia yang merupakan kelanjutan dari semangat revolusioner pada masa perjuangan kemerdekaan, dengan peran pemimpin yang lebih besar. Tahap ketiga adalah nasionalisme persatuan dan kesatuan. Di era Orde Baru, misalnya, kelompok oposisi atau mereka yang tidak sejalan dengan pemerintahan disingkirkan karena akan mengancam persatuan dan stabilitas. Tahap keempat adalah nasionalisme kosmopolitan. Dengan bergabungnya Indonesia dengan sistem internasional, nasionalisme yang dibangun Indonesia adalah nasionalisme kosmopolitan yang menandakan bahwa Indonesia sebagai bangsa tidak menghindari bangsa lain, tetapi tetap memiliki nasionalisme kultural dengan memberikan kesempatan kepada aktor-aktor di daerah secara langsung untuk menjadi aktor kosmopolit. Indonesia sebagai bangsa multikultural. Indonesia dikenal dengan sebutan bangsa multikultural. Keberadaan masyarakat multikultural memberikan nilai tambah bagi negara. Keberagaman ras, suku, atau agama merupakan ciri khas tersendiri, karena negara Indonesia unik dan kompleks disebabkan oleh keragaman tersebut. Masyarakat yang berdasarkan ideologi multikultural atau Bhinneka Tunggal Ika, multikultural, dan melandasi ciri-ciri struktur masyarakat Indonesia di tingkat nasional dan lokal. Alasan munculnya masyarakat multikultural adalah kondisi geografis, pengaruh lintas budaya, perkawinan campuran, dan iklim yang berbeda. Indonesia sebagai negara yang kaya akan kekayaan budaya. Dilihat dari letak geografis Indonesia, terdapat ribuan pulau yang berbatasan dari barat ke timur, dari Sumatera hingga Papua. Setiap pulau memiliki suku, agama, dan rasnya masing-masing. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nisfa Dianti Mawadah Harahap. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisfa, saya akan melanjutkan presentasi dari Anissa. Dilihat dari pengaruh budaya asing seperti kedatangan suku bangsa di Cina, Arab, dan India,
Masyarakat Indonesia memiliki adat istiadat secara turun-temurun. Pada dasarnya, masyarakat multikulturalisme yang ada lahir dari latar belakang yang berbeda-beda. Nah, untuk dapat hidup damai secara beriringan, tentu harus ada kesepakatan atau aturan-aturan yang akan disepakati bersama agar kehidupan berjalan dengan nyaman dan aman. Multikulturalisme di dalam era globalisasi. Multikulturalisme modern di dalam era globalisasi bersifat terbuka dan melihat keluar. Multikulturalisme tidak hanya berarti beragamnya kelompok etnis dalam sebuah negara, tetapi juga seluruh kelompok etnis yang beragam di luar dan batas-batas negara, termasuk di dalamnya perkembangan agama, isu gender, dan kesadaran kaum marginal. Multikulturalisme di dalam era globalisasi, bagaimana seseorang dapat memiliki kesadaran multikultur adalah hasil dari perkembangan pribadi seseorang yang bangga terhadap budayanya sendiri, namun dapat menghargai budaya lain dalam ikatan komunitas yang lebih luas. Untuk itu, pentingnya pendidikan multikultural guna membangun manusia yang dapat mengakui adanya perbedaan, persamaan hak, dan keadilan sosial terutama di era globalisasi. Contoh multikulturalisme dalam era globalisasi ialah adanya program pertukaran pemuda antar negara atau PPAN yang dilaksanakan pemerintah melalui Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. PPAN bertujuan untuk mengembangkan generasi muda Indonesia untuk memperluas pengetahuan dan wawasan sekaligus mempersiapkannya menghadapi tantangan global di masa mendatang, serta memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk lebih mengenal adat istiadat, kesenian, dan budaya di negara tujuan, tukar-menukar pengalaman, serta melakukan kegiatan bersama di negara lain yang akan menimbulkan saling pengertian, penghormatan, dan toleransi. Bagaimana dengan multikulturalisme di negara lain? Nah, secara umum multikulturalisme di dunia dibagi atas menjadi multikulturalisme timur dan multikulturalisme barat. Pembagian ini disebabkan oleh terjadinya polarisasi antara negara-negara sosialis di timur dengan negara liberal di barat. Di timur, kebanyakan negara menganut paham sosialis yang berisi keadilan dan persamaan dalam segala hal, termasuk budaya, sehingga yang jadi cenderung ke arah monokulturalisme atau paham yang menghendaki kesatuan budaya, bukan multikulturalisme. Sedangkan di barat, kebijakan tentang multikulturalisme tercermin dalam kebijakan resmi di negara berbahasa Inggris atau English speaking country yang dimulai di Kanada pada tahun 1971. Kebijakan ini kemudian diadopsi oleh sebagian besar anggota Uni Eropa, sebagian kebijakan resmi, dan sebagai konsensus sosial di antara elit. Proses multikulturalisme di negara-negara barat cenderung lebih mudah dibanding di timur, disebabkan karena barat menganut sistem liberalisme yang membebaskan semua warganya untuk mengembangkan budayanya. Sikap yang harus dihindari untuk membangun masyarakat multikultural yang rukun dan bersatu. Yang pertama, primordialisme. Primordialisme adalah perasaan kesukuan yang berlebihan. Perasaan yang menganggap suku bangsa sendiri yang paling unggul, maju, dan baik. Sikap ini tidak cocok untuk dikembangkan di masyarakat yang multikultural, seperti Indonesia. Apabila sikap ini ada dalam diri warga suatu bangsa, maka kecil kemungkinan mereka akan bisa menerima keberadaan suku bangsa yang lain. Yang kedua, etnosentrisme. Etnosentrisme ialah sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaannya sendiri. Biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain. Atau apabila sikap dan pandangan ini dibiarkan, maka akan memunculkan provinsialisme dan adanya disintegrasi nasional. Yang ketiga, diskriminasi. Diskriminasi adalah sikap yang membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku bangsa, ekonomi, agama, dan lain-lain. Sikap ini sangat berbahaya untuk dikembangkan karena bisa memicu munculnya antipati terhadap sesama warga negara. Yang keempat, stereotip.
Stereotip adalah sikap penilaian tidak seimbang terhadap suatu kelompok masyarakat. Penilaian itu terjadi karena adanya kecenderungan untuk mengeneralisasi tanpa diferensiasi. Contoh dari sikap stereotip ialah orang yang bersuku Batak dinilai sebagai orang yang kasar karena dialek bicara yang bernada tinggi. Contoh multikulturalisme. Contoh dari masyarakat multikulturalisme yang ada di Indonesia dapat kita temukan di Pulau Bali. Bali terkenal akan masyarakatnya yang mayoritas memeluk agama Hindu dan kaum minoritas yang memeluk agama lainnya. Kondisi di Bali benar-benar memperlihatkan wujud dari masyarakat multikultural yang begitu menghargai perbedaan agama dan budaya yang terlihat jelas perbedaannya. Cukup sekian dari presentasi kami, saya Nisfa dan teman saya Anissa. Apabila ada yang kurang dan salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.